Gue Fadil DM dan ini video pertama gue. Di sini gue mau bahas soal 5 kasus pembunuhan tersadis di Indonesia dan belum terpecahkan. Untuk menurut penelitian Badan Kriminal Internasional, 1 dari 3 kasus pembunuhan yang terjadi itu gak terpecahkan. Kasus-kasus yang kayak gini nih yang biasanya membuat kita gak bisa tidur kan ya. Nah, apa pembunuhnya masih hidup? Masih berkeliaran? Atau masih ngintai siapapun yang mau dia bunuh lagi? Nah, oke, kita gak usah banyak basa-basi deh. Gue lanjut aja di pembahasan yang pertama. Yang di pertama ada pembunuhan Sela waria Jembatan Cenger. Rabu 25 November 2015, sebuah jasad ditemukan di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dari sekiranya itu pukul 1.40 WIB. Setelah diidentifikasi, korban bernama Muhammad Safrizal alias Sela Aprilia, 27 tahun, seorang warga waria yang dikabarkan sering mangkal di jembatan tempat maut menjemputnya. Sela ditemukan dengan belasan luka tusuk di tubuhnya. Luka tusuk dong. Lu kena pisau dikit aja sakit, Wak. Luka tusuk. Menurut pengakuan saksi, ia sempat mendengar teriakan minta tolong dari atas jembatan. Nah, tapi sayangnya ketika ia bertemu dengan Sela, waria asal Cenger sudah tergeletak di aspal dan berlumuran darah. Saksi juga ngaku nih melihat 2 orang dengan gelagat curiga yang dicurigai yang kabur ketika ia berlari menuju jembatan. Nah, dari keterangan polisi sendiri, motif utama tersangka diduga perampok, mengingat barang-barang korban yang bergeletakan di sekitaran. Sampai sekarang polisi belum menemukan pembunuh Sela. Lo bayangin dong, dia, dan di sini itu dia katanya baru pulang dari rumah temannya dia. Nah, dari pulang dari rumah temannya ini dia mangkal tuh di jembatan Ceger. Lagi enak-enak yang mangkal, tiba-tiba disamperin sama 2 orang gak dikenal. Di sini sih diterangin bahwasanya yang dari gue baca sih, perampokan ini didasari dari perampokan. Ya masalahnya perampokan gitu. Tapi di sini sih belum ketemu siapa yang bunuh. Jadi pembunuhnya itu masih berkeliaran di mana-mana. Lanjut ke yang kedua. Ya, pembunuhan Marsina, buruh pabrik Sidoarjo. Jadi, kasus pembunuhan sadis ini terjadi di tahun 1993. Udah lama banget ya, gengs. Pada tahun tersebut, aksi demo sedang gencar-gencarnya berlangsung di antara pekerja pabrik. Nah, di sini, Marsina, seorang pemburuh pabrik PT Catur Putra Surya Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas di tengah hutan dengan luka sayatan dan lebam-lebam di sekucur tubuhnya. Polisi masih belum bisa menemukan pada dalang di balik kasus mengenaskan ini. Belum bisa. Jadi kasus ini belum terpecahkan dari tahun 1993 sampai sekarang 2020. Menurut data yang tercatat dari organisasi buruh internasional, motif pembunuhan diduga karena keterlibatan Marsina dalam demo kenaikan upah buruh pabrik. Nah, beberapa hari sebelum ditemukan tidak bernyawa, Marsina ikut mogok kerja bersama ratusan buruh lainnya. Jadi, di sini tuh dia dibunuh gara-gara dia salah satu dari pendemo yang demonya itu bertujuan buat naikin upah buruh pabrik. Nah, berarti kan gengs, kemungkinan aja ya orang-orang pabriknya atau orang suruhan dari pemilik pabrik juga bisa jadi tersangka. Tapi sampai sekarang kasus ini belum dipecahkan dan ditutup karena udah terlalu lama ya. Yang ketiga, next nih, lanjut pembunuhan Aksena, anak kolonel yang ditenggelamkan di Danau UI.
Di tahun 2015 lalu, Kamis 26 Maret, kampus UI itu geger banget dengan berita meninggalnya salah satu siswa teladan Aksena Ahad Dori namanya. Aksena ditemukan mengambang di danau UI dengan 5 buah batu konblok. Oh, jadi kayaknya sih dia ini ditenggelamkan di danau UI dalam tas yang terlikat di punggungnya. Jelas ya, geng. Pada awalnya, kepolisian sektor Polsek mengatakan motif di balik kematian Aksena merupakan bunuh diri. Tapi logika dong, gengs. Siapa yang mau bunuh diri sedangkan dia itu anak kolonel? Dia bunuh diri dengan ngebebanin dirinya sendiri dengan batu-batu besar dalam tas, terus dia nyemplung ke dalam danau. Nggak logika dong. Tetapi ayah dari Aksena, Kolonel Mardoto, dengan tegas menyanggah keterangan polisi. Nah, menurut sang ayah, Aksena adalah anak yang ceria, pantang nyerah, dan penuh dengan kehidupan. Ayahnya aja percaya kalau anaknya itu nggak bakal bunuh diri. Menanggapi pendapat Mardoto, kepolisian sektor Beji kembali membuka kasus Aksena dan mengeluarkan pernyataan baru setelah 2 bulan lamanya mereka menyatakan Aksena telah dibunuh atas dasar bukti tulisan yang ia tinggali di dalam kosannya. Berarti sebelumnya dia itu ada ninggalin tulisan kecil atau di secari kertas gitu di kos-kosannya dia. Nah, dari berita yang gue baca nih, dari info-infonya, itu sama sekali bukan tulisan yang kayak ditulis sama si Aksena. Jadi kemungkinan itu tulisan orang lain, atau mungkin paksaan kali ya, sebelum dia dibunuh dia dipaksa nulis itu dulu, kemungkinan. Yang mereka pikir itu tulisan Aksena. Nah, polisi juga mencurigai batu yang ada di dalam tas Aksena dimasukkan oleh pembunuh setelah ia menyeret badan Aksena sejauh kurang lebih 300 meter. Next, yang keempat ada pembunuhan Munir, aktivis hak asasi manusia Indonesia. Indonesia kenal dong sama Munir sebagai salah satu aktivis paling kritis di tahun 90 sampai 2000-an. Nah, pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini bahkan pernah membantu memecahkan kasus pembunuhan Marsinah, walaupun pada akhirnya menemui jalan buntu, katanya. Munir meninggal di dalam pesawat pada 7 September 2004. Salah satu pramugari pesawat Garuda 975, Boeing 975 bersaksi Munir mengeluh kesakitan ketika pesawat take off dari Bandara Changi Airport, Singapura. Dia kemudian dipindahkan untuk duduk di bersebelahan dengan seorang yang berprofesi dokter di dalam pesawat. Beberapa jam setelah mendarat di Amsterdam, Munir ditemukan sudah tidak bernyawa. Sebulan setelahnya, polisi mengeluarkan hasil visum Munir yang memperlihatkan jejak senyawa arsenik di dalam tubuhnya. Sampai sekarang dalam pembunuhannya juga nggak diketahui, gengs. Yang terakhir nih, next, yang terakhir ada Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata adalah pahlawan Indonesia yang berjasa membantu kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Pria yang dijuluki si Jalak Harupat ini lahir di Bandung, Jawa Barat, terkenal sebagai seorang aktivis sebelum menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet pertama Republik Indonesia. Pada 19 Desember 1945, beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, Otto Iskandar dikabarkan menghilang dari rumahnya. Kisah kematian Otto lalu dicap sebagai kasus pembunuhan paling misterius. Jenazah Otto yang sampai sekarang belum ditemukan. Jadi kasus ini sama sekali nggak terpecahkan dan mayatnya juga nggak ketemu, gengs. Jadi menurut lo gimana sih? Menurut kalian nih yang nonton, gimana kalau pembunuhnya itu masih berkeliaran dan memang masih mengincar beberapa orang atau bahkan banyak orang yang akan dia bunuh lagi?
gue pengen tahu sih pendapat kalian gimana. Silahkan komen di bawah. Iya. Dan sebelum gue tutup, thank you udah lihat video pertama gue. Gue Fadil DM. Terima kasih.